Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang kehidupannya seketika berubah setelah mengambil sebuah keputusan yang salah. Akibat dari terlena, terbujuk rayu dari rayuan seorang juragan kaya tanpa disadari oleh wanita ini yang seorang janda. Juragan tersebut telah melakukan sesuatu yang menyala, dijadikan alat sebagai ritual dari pesugihan si juragan, ritual pesugihan tuyul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Tekan tombol like jika sahabat suka dengan kisah yang saya bagikan di video kali ini. Dan untuk sahabat yang ingin lebih akrab dekat dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Jangan lupa follow juga akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official, karena di TikTok banyak cerita-cerita pendek kiriman sahabat yang saya bawakan dan tidak saya tayangkan di channel YouTube Rio Wijaya. Nah, untuk sahabat semua yang punya cerita ingin dibagikan, boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin di 088269752103. Insya Allah admin kami akan merespon di jam kerja jam 9 pagi sampai di jam 10 malam. Informasi untuk sahabat-sahabat yang mengikuti PO teaser sebuah kisah misteri, alhamdulillah hari ini teaser kita selesai diproduksi. Beri kami waktu 2-3 hari ke depan untuk mengirimkan ratusan PO teaser sahabat-sahabat misteri semua. Target cuman 100 piece, tapi alhamdulillah tembus di 168 piece. Itulah kekuatan sahabat misteri, the power of sahabat misteri. Terima kasih, bersabar, insya Allah akan sampai ke alamat sahabat-sahabat semua. Dan di video kali ini kembali sebuah kisah misteri kiriman sahabat akan saya ceritakan. Kisah ini datang dari Trenggalek, Jawa Timur, yang mana sahabat yang mengirimkan kisah ini bernama Mbak Puspa. Saya disclaimer dulu ya di awal kisah ini. Kisah ini dikirimkan oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Puspa. Namun, seseorang yang akan diceritakan di dalam kisah ini oleh Mbak Puspa sebagai pengirim cerita ini juga bernama Puspa. Jadi ada dua nama Puspa di sini, sahabat-sahabat. Jadi Puspa pengirim cerita dengan Puspa yang ada di dalam cerita. Nah, jadi ketika saya sebutkan nama Puspa, itu berarti Puspa yang ada dalam cerita. Nah, jadi agak sedikit membagongkan di depan ini, tapi sengaja saya tidak merubah namanya karena ini unik sekali. Ada dua nama dalam sebuah cerita yang terpisah waktu yang cukup
jauh. Jadi kisah ini berlatar waktu di tahun 2008 silam, yang mana Puspa pengirim cerita ini punya nenek yang tinggal di Trenggalek, Jawa Timur. Nenek dari Puspa pengirim cerita itu bernama Nek Yah. Nek Yah, dikenal dengan nama Nek Yah. Nah, di kampungnya Nek Yah ini dikenal sebagai dukun beranak, dikenal juga sebagai seseorang yang memiliki kemampuan supranatural yang bisa mengobati penyakit non medis. Salah satunya ini dapat mengobati penyakit kembung yang disebabkan oleh santet. Jadi kan ada tuh orang perutnya besar tapi badannya kecil, dan perutnya itu semakin membesar kayak mau meletus ya, dan meninggal dunia disebabkan penyakit yang aneh. Nah, di kampungnya di tahun 2008, di masa-masa Nek Yah masih jadi dukun lah kita katakan, di sini banyak orang yang datang dengan penyakit tersebut disembuhkan oleh Nek Yah atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tahun 2008 itu Nek Yah ini juga mengalami sebuah peristiwa. Jadi di tahun 2008 Nek Yah ini berusia hampir masuk di usia 70, sahabat-sahabat. 69 masuk 70, usia yang sudah tidak muda lagi. Namun Nek Yah di sini memiliki daya ingat yang kuat dan menceritakan peristiwa tersebut kepada cucunya Puspa pengirim cerita, yang mana di tahun 2008 tersebut Nek Yah ini didatangi oleh seorang perempuan. Terlihat dari parasnya wanita itu masih muda, terlihat dari penampilannya wanita itu orang berada. Nah, wanita yang mendatangi Nek Yah inilah yang juga bernama Puspa. Nah, jadi Puspa ini mendatangi Nek Yah dengan mengadukan satu hal yang terjadi kepada anaknya. Puspa mendatangi Nek Yah, diterima sama Nek Yah, bertamu di rumahnya, ditanya sama Nek Yah, "Ada apa? Kamu mencari aku? Apa yang bisa aku bantu?" Puspa pun mengatakan, "Nek Yah, tolong saya Nek Yah. Anak saya sakit. Perutnya membesar, tubuhnya semakin hari semakin kurus, dibawa ke dokter. Ini tidak ada penyakit. Kalau sekilas terlihat, anak saya seperti terkena busung lapar. Padahal saya selalu memberikan makanan terbaik, saya belikan vitamin, sempat juga dirawat di rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit mengatakan anak saya ini tidak ada istilah kayak ya gejala busung lapar atau gizi buruk, tapi tidak tahu kenapa badannya tidak mau berisi, malah perutnya yang semakin hari semakin membesar, matanya cekong dengan pipi yang kempot." Nah, Nek Yah bertanya, "Anakmu itu usia berapa, Nduk?" "Anak saya berusia 8 tahun, Nek Yah. Kasihan sekali, masih kecil ya, Nduk." "Iya." Nah, Nek Yah pun mencoba menerawang dengan mata batinnya. Nek Yah mengatakan, "Kalau ini ndak usah kau pertanyakan lagi penyakit anakmu ini, Nduk. Sebab kau pasti tahu penyebab penyakit anakmu ini apa, sebab dari apa, kenapa. Kok malah kau mendatangi aku pura-pura tidak tahu?" Nah, Nek Yah langsung nembak si Puspa kayak gitu, dan Puspa menyangkal ya dengan mengatakan, "Maksud Nek Yah apa? Jujur saya tidak tahu apa-apa. Justru saya mau ke sini mau cari tahu." Nduk, tidak usah kau tutup-tutupi dari aku. Kedatanganmu ke sini berarti kau sudah mengenal siapa aku. Jadi untuk apa kau tanyakan? Kalau kau tahu penyebab anakmu sakit itu gara-gara peliharaan yang kau pelihara yang menempel tubuh anakmu. Kau pertanyakan kenapa badan anakmu kurus? Ya jelas intisari protein yang dimakan sama anakmu itu tidak diserap oleh tubuhnya. Anakmu hanya memakan ampas-ampas dari makanan tersebut. Yang mana bisa gemuk, yang mana bisa sehat. Yang sehat itu adalah tuyul peliharaanmu. Nek Yah langsung mengatakan seperti itu. Spontan Puspa marah dengan mengatakan, "Nek Yah jangan sembarangan. Nek Yah jangan asal menuduh. Nek Yah tidak kenal dengan saya." Dan Nek Yah mengatakan, "Kalau kamu tidak percaya ya sudah kamu pulang. Tapi ingat, resiko sudah ada di depan matamu. Kalau tidak cepat kamu lepaskan ritual pesugihan nyupang tuyulmu, anakmu bisa-bisa ciloko." Nah, hari itu Puspa marah, pulanglah dia ke rumah. Nek Yah pun tidak terlalu memperdulikan karena dia sudah menjawab pertanyaan dari Puspa dan memberikan saran terbaik. Kurang lebih sekitar 15 hari lah, kurang lebih sekitar 2 minggu lah ya, Puspa ini datang lagi.
Datang dengan pakaian yang sudah mulai tidak kurus ya. Yang tadi datang modis, pakai baju bagus, pakai perhiasan. Nah, datang yang kedua ini pakaiannya itu udah tidak kurus lagi, dengan wajah kusut dan raut wajah yang sangat sedih sekali, memeluk Ne'ya, sujud di depan Ne'ya, minta maaf dan mengakui apa yang dikatakan Ne'ya itu betul. Apa yang disangkal oleh Puspa itu cuman sekedar menguatkan hatinya saja, agar anaknya ini bisa ada solusi untuk sembuh dan menyangkal apa yang telah dilakukannya. Lalu Ne'ya bertanya, untuk apa lagi kau datang ke sini? Nasi telah menjadi bubur. Anakmu sudah tidak ada kan? Anakmu sudah meninggal kan? Nah, sekarang apalagi yang kau minta? Apalagi yang ingin kau tahu? Puspa menangis, mengakui dan minta bantuan sama Ne'ya. Gimana caranya, Nek? Aku bisa melepaskan diri dari tuyul yang sudah merenggut 2 nyawa anakku. Hah? Ne'ya kaget. 2? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, Dok. Segera kau lepaskan pesugihan tuyul atau tuyul yang ngikutin kau ini. Kalau tidak, dirimulah yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Dirimu yang akan dimakan oleh tuyul tersebut. Kembalikan tuyul itu ke pemiliknya. Kembalikan ke tempat asal kau mengambil ritual pesugihan tuyul tersebut. Nah, disinilah Puspa ini menangis terseduh-seduh. Yang menceritakan sebuah kejadian yang sangat pilu sekali yang telah dilalui oleh Puspa. Puspa mengakui, aku kalau tahu tuyul itu berasal dari mana, sudah aku kembalikan, Nek, ya, sebelum anak-anakku mati. Aku tidak tahu. Aku cuma diupah, dinikahi seorang juragan hanya untuk menyusui tuyul peliharaannya, dan aku diupah dengan sejumlah uang, dijanjikan kehidupan yang mapan, dan semua itu kulakukan karena aku janda, Nek, ya. Suamiku meninggalkan aku dengan 2 anak. Suamiku tidak tahu kemana, pergi menghilang begitu saja. Aku tidak bisa menghidupi kedua anakku dengan apa yang kulakukan. Pekerjaanku dulu jualan di pasar. Aku tidak mau anak-anakku hidup susah, aku ambillah perjanjian tersebut. Nah, ketika aku menyadari kalau penyakit yang diderita anak pertamaku meninggal, anak kedua aku mengalami penyakit yang serupa, aku sudah mendatangi juragan tuyul tersebut dan mengaku aku tidak sanggup lagi. Aku tidak mau kehilangan satu-satunya anakku, dan juragan tuyul itu mengatakan itu tidak bisa. Perjanjian tetap perjanjian. Kau harus menyelesaikan apa yang telah kita sepakati. Kau susui tuyulku sampai mati. Nah, jadi kedatangan kedua Puspa ini mengakui apa yang terjadi dan minta solusi sama Ne'ya gimana caranya. Lantas Ne'ya mencoba menerawang dengan batinnya. Atas izin Allah, Ne'ya mencoba mencari tahu di mana letak keberadaan si pemilik tuyul, atau ya kayak tempat ngambil tuyul itu di mana, karena di Pulau Jawa ini banyak sekali titik-titik koordinat atau tempat-tempat yang dipercaya sebagai kerajaan tuyul Nusantara. Nah, jadi Ne'ya mengatakan kalau arah dari tuyul yang nyusu sama kamu atau yang ngintilin kamu itu bukan dari wilayah timur atau dari wilayah selatan Jawa, tapi dari arah barat. Nah, di sini mulai Ne'ya ini minta si Puspa ini menceritakan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, yang mana tahu ini bisa menjadi solusi lah untuk menerangi jalan Puspa kembali ke jalan yang benar dan melepaskan ritual pesugihan tuyul tersebut. Jadi Puspa menceritakan dia ditinggal suaminya itu di kisaran tahun 2000-an ya. Di tahun 2000-an suaminya pergi entah kemana, yang mana dia punya 2 anak. Anak yang kedua meninggal di tahun 2000-an itu masih kecil, masih umur berapa bulan. Jadi kan meninggalnya di tahun 2008 di usia sekitar 8 tahunan. Jadi dia lahir 2 bulan atau 3 bulan, suaminya katanya mau kerja keluar kota, itu tidak balik-balik lagi sampai sekarang, sampai saat anaknya meninggal itu. Nah, dia pun di sini dari selesai nifas ya dia mencari pekerjaan, bantu-bantu di pasar, jadi tukang cuci dan segala macam, dengan anak kecil yang selalu dibawanya. Jarang ada tempat yang mau menerima pekerja seperti itu. Mau dititip-titip kemana,
anak lanang pertamaku sekolah, ya ndak bisa juga diandalkan, dia masih kecil juga pada saat itu untuk ngurus adiknya yang masih balita sekali. Nah dari situlah ya, di pasar di daerah Trenggalek itu ada seorang pengusaha pemasok sayur-sayuran yang berasal dari wilayah barat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Neia. Namanya tak dapat saya sebutkan, asalnya pun tak dapat saya sebutkan. Juragan sayur tersebut awalnya memang curi-curi pandang, kayak mencoba mendekati si Puspa ini, kayak betul-betul mau menikahi, memang mau menafkahi dan dinikahi betul-betul lah. Nah Puspa pun di sini kayak feeling lah, nih juragan kok ngedekatin aku kayak gini, cari perhatian dan segala macam. Singkat cerita, berkenalan lah si Puspa ini, dekatlah si Puspa ini dengan si juragan. Nah karena memang niatan Puspa tadi mencari laki-laki untuk bersandar hidup, karena suaminya sudah dipastikan tidak balik lagi, tidak ada tanggung jawabnya lagi, ya sudah dia mencari pengganti lakinya atau laki-laki lain. Diharapkan juragan ini bisa menghidupi anak-anaknya. Puspa pun pacaran dengan juragan tersebut. Singkat waktu pacarannya di tahun 2000-an itu ya, sampai di tahun 2001, tidak sampailah setengah tahunan mereka pun menikah. Tapi akad nikahnya, perjanjian nikahnya ini agak sedikit nyeleneh, agak sedikit aneh. Juragan itu bersedia memberikan rumah, menghidupi anak-anak Puspa, menjamin kehidupan anak-anak Puspa asalkan Puspa mau menjadi ibu susuan dari tuyul yang dipelihara oleh juragan. Usaha sayur yang dijalankan oleh si juragan ini cuma kedok untuk menutupi ritual pesugihan tuyul yang dilakukannya di kampungnya sana di wilayah barat. Nah Puspa mendengar itu ya, pertama ndak mau dia, enggak berarti kau ndak serius dengan aku. Ya sudah, si juragan bilang, kalau ndak mau kau ndak perlu repot-repot ngurusin aku, ndak perlu repot-repot mikirin aku. Yang jelas setelah kita menikah, tugasmu cuma satu, menyusui tuyulku, dan setiap bulannya kau ndak perlu kerja. Kau susui tuyulku, kau dapat upah, dan kau bisa menikmati uang upah tersebut dengan menghidupi anak-anakmu lebih layak dari kehidupan istri. Ya, jadi di upahnya itu bukan nominal yang kecil, sahabat-sahabat, besar upahnya pada saat itu. Nah, di situ Puspa berpikir melihat kondisi anaknya yang masih kecil. Terus anak pertamanya butuh biaya untuk sekolah di kampung itu, di Trenggalek. Keluarganya sudah tidak ada lagi. Dia mau mengadu ke keluarga-keluarga dekat, dia malu, dan akhirnya kesepakatan pun diambil. Sempat Puspa ini dibawa ke tempat, ya istilahnya kayak keramat kayak gitulah. Tapi Puspa ini tidak tahu apakah keramat itu yang dijadikan tempat ngambil tuyul, karena di situ tidak ada ritual tuyul-tuyulan, cuman diajak ziarah ke sana saja. Dan dibawalah Puspa ini ke kuaket ya, atau ke wali, dinikahkanlah Puspa ini dengan juragan tersebut. Dan setelah malam pertama, Puspa tidak pernah lagi disentuh oleh si juragan, tidak pernah lagi. Bahkan ketemu dengan si juragan itu cuman sebulan beberapa kali. Hanya ketika juragan itu membawa boneka yang diletakkan atau dimasukkan ke dalam kotak dibungkus kain hitam, dan membawa upah untuk Puspa untuk menyusui tuyul yang ternyata disimpan di dalam kotak tersebut. Nah, setelah nikah, Puspa ini masih tetap tinggal di wilayah Trenggalek. Tapi Puspa juga dibelikan atau disediakan tempat di wilayah barat Pulau Jawa, rumah, dan di rumah itulah Puspa melakukan ritual nyusuin tuyul. Ini agak beda dengan ritual-ritual pesugihan tuyul yang pernah saya ceritakan. Makanya nama Puspa itu tidak saya ubah, walaupun saya agak sedikit pusing memikirkan gimana cara nyebutinnya. Ada dua Puspa di sini, tapi sengaja tidak saya rubah biar dapat feel-nya. Jadi dua rumah yang ditempati oleh Puspa di wilayah Trenggalek dibelikan rumah atas nama Puspa. Rumah menengah ke atas lah, di wilayah pemukiman padat. Anak-anak Puspa sekarang sudah terjamin kehidupannya. Di rumah Trenggalek itulah anak-anak Puspa ini tumbuh besar, tinggal di sana. Sedangkan ketika si juragan datang untuk menjemput Puspa, ya dengan membawakan uang untuk anak-anaknya untuk biaya hidup,
Puspa pun harus ikut sama juragan ke rumah yang disediakan di wilayah barat. Di rumah wilayah barat tersebutlah Puspa ini melakukan ritual nyusu tuyul. Dan di rumah itu juragan cuma nganterin sampai depan saja, terus ditinggalin Puspa ini sendirian dengan kotak kayu yang dibungkus kain hitam yang di dalamnya itu ada boneka ukiran yang terbuat dari kayu. Tapi bau kayunya itu wangi sekali. Seakan-akan ya tidak tahu juga, Puspa nebak-nebak aja nih. Itu kayak kayu gaharu, sahabat-sahabat. Boneka itu terbuat dari ukiran kayu gaharu. Nah, jadi ritual penyusuan tuyul yang pertama yang dilakukan oleh Puspa. Jadi setelah rumah dibelikan, anak-anaknya ini kan sudah dapat jaminan hidup. Nah, anak Puspa yang kecil ini masih bayi, belum lagi umurnya 5 bulan, 6 bulan, belum, masih kecil sekali. Jadi ketika dijemput sama juragan, Puspa sudah ada duit. Dia ngupah lah tetangga sekitar untuk di rumahnya sementara, nginep semalam 2 malam untuk jagain kedua anaknya, dengan alasan Puspa yang dikenal punya rumah baru, ini dia ada usaha di wilayah barat dan suaminya menetap di sana untuk urus wilayah perkebunan. Nah, jadi ada urusan, titip dulu lah anak-anak ya, karena dibayar pakai duit, tetangga-tetangga tidak ada curiga. Nah, tetangga yang jagain dikasih duit, tinggallah di rumah tersebut. Puspa pun berangkat dengan juragan dengan menggunakan mobil mewah milik si juragan sayur. Sampailah di rumah yang ada di wilayah barat. Rumahnya tidak terlalu besar, rumahnya terletak di desa yang cukup sepi, cukup terpencil, dan di rumah tersebut listriknya tidak ada, sahabat-sahabat. Puspa ditinggal di sana sendirian. Si juragan ini waktu di mobil mengatakan kepada Puspa, nih, duit sudah aku kasih, nih kamu pegang bungkusan kain hitam ini. Di dalam bungkusan kain hitam ini ada kotak. Nanti kamu buka kotaknya. Setelah kotak kamu buka, di dalam itu ada boneka kayu, dan itulah tuyul yang akan mendatangi kamu untuk minta susu. Setelah kamu ada di dalam rumah nanti, di situ ada lilin merah di setiap bucu. Jadi ya, bucu itu kayak tembok lah, pinggiran tembok ya. Di setiap bucu itu ada lilin merah. Batas menyusui tuyul itu ketika lilin di bucu pertama habis, lilin di bucu kedua habis, lilin di bucu ketiga habis, ya berarti sudah habislah masa kamu menyusui tuyul. Tapi kalau sebelum lilin itu mati dengan sendirinya atau habis lilin tersebut, kamu belum boleh melepaskan tuyul itu dari susuanmu. Kamu boleh kalau takut kamu tutup mata, asalkan kamu jangan membentak, jangan menghina, jangan mencaci tuyul yang kamu susui, karena itu adalah anakmu, anak susuan kamu. Nanti setelah itu aku akan datang kembali menjemput kamu dan kuantarkan kamu pulang ke rumah. Cuman itu tugas Puspa. Nah, jadi ini untuk pertama kalinya beliau melakukan itu. Deg-deg serlah dia. Ya dia bingung, ini penampakan tuyulnya gimana, perwujudan tuyulnya gimana. Sampailah Puspa di tempat yang mereka tuju. Rumah itu ya angker. Terlihat dari depannya itu rumah tua sekali, jarang, kayaknya bahkan tidak pernah ada yang masuk lah. Kiri kanannya itu semak belukar, tetangganya jauh-jauh. Si juragan ini nurunin Puspa, juragan bilang, nanti aku jemput. Kamu masuk, ini kunci rumahnya. Di ruang tengah itu sudah ada lilin yang kukatakan tadi. Ini korek, kamu nyalakan lilin. Kamu duduk aja di situ, tunggu. Nanti pasti anak susuanmu akan datang, dan ketika kamu mendengar suara segera kamu buka payudaramu dan panggil, "Nak, sini nak. Ibu sudah menunggumu untuk menyusuimu." Jadi itu ya syaratnya ya. Dah, Puspa masuklah ya. Pintu dibuka, jujur. Ketika pintu dibuka, bulu tengkuknya ini merinding. Bau amis. Ya, bau busuk itu tercium dari dalam. Bau lembab lah ya jelas. Jadi tidak ada syarat apa-apa, tidak ada sajian apa-apa yang dibawa Puspa masuk, cuman bawa korek. Nah, masuklah dia. Ini malam ya, sahabat. Tapi Puspa tidak tahu itu jam berapa. Yang jelas malam, sepi sekali. Nah, masuklah, gelap. Jadi awal masuk itu dia korek itu dinyalain. Dinyalain, dia masuk, memang ya langsung masuk tuh ke ruang tengah.
Ruang tengah itu ada 3 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Di sana tuh ada lilin. Lilin merah, tidak terlalu besar, ukuran lilin sedang yang sejengkal. Nah, jadi lilin itu sudah ada di atas tempat lilin yang terbuat dari kuningan. Dinyalainlah lilin pertama, dinyalainlah lilin kedua, dinyalainlah lilin ketiga. Duduk Puspa di tengah-tengah ruangan tersebut. Jadi dia cuma mengosongkan pikirannya, di dalam hati dia cuma teringat dengan anak yang ada di rumah. Jadi di dalam hati dia berkata, ini semua ibu lakukan untuk kalian. Jadi ya memang pure untuk nyari duit, tidak ada ya istilahnya apa-apa. Nah, lilin itu sudah nyala. Awalnya lilin itu nyalanya anteng loh sahabat-sahabat, karena di ruang hampa udara kan ketutup semua. Lilin itu tidak goyang-goyang, dan itu Puspa lihat ya awet sekali nyala lilin tuh. Ini kalau ndak ada angin ndak bakal bergoyang. Tapi kok malam ini tenang sekali, seketika saja lilin itu goyang, kayak ada yang niupin gitu loh. Goyang satu, tiga-tiganya goyang. Ndak lama kemudian terdengar suara itu jauh, tiba-tiba mendekat. Lilin itu goyangnya semakin kuat, tapi tidak ada angin. Kalau ada angin yang menggoyangkan lilin, terasa lah sama Puspa. Ini tidak. Pengap masih ruangan tersebut, lembab masih suasananya, udaranya lembab sekali, tapi lilin itu bergoyang sangat dahsyat sekali. Suara itu kembali terdengar, semakin dekat, dan sosok tuyul tersebut pun terlihat. Awalnya mau teriak si Puspa ini, tapi ya itu sudah konsekuensi, mengerikan sekali perwujudannya. Jadi ketika Puspa membuka payudaranya, ya memanggil, sini nak, ibu sudah menunggu untuk menyusuimu. Tuyul itu kayak kesenangan sekali, loncat-loncat dia langsung berlari mendekati Puspa, langsung dia di pangkuan Puspa dan menyusu. Yang dibayangkan Puspa cuma satu. Ketika aku pulang nanti, apakah anakku yang ada di rumah akan kususui dengan susuku bekas tuyul ini? Nah, jadi Puspa berpikir seperti ini, ya sudah, ini kan susu sebelah kiri ya yang dihisap sama tuyul, berarti anakku nanti berbagi susu sebelah kanan, dan tidak bakal aku susui tuyul ini di kiri kanan. Jadi dia biarin dia ngisap sebelah kiri, anaknya kan masih nyusu di rumah, masih kecil. Nah, jadi anakku bakal aman nyusu di susu sebelah kanan tanpa ada bekas tuyul yang mengisap susu tersebut. Nah, teruslah disusuin sama Puspa. Jadi ketika tuyul itu nyusu, beda sekali dengan anak kecil nyusu. Kalau anak kecil nyusu ya ibunya itu bisa sambil ketiduran ya geli-geli palingan rasanya, bisa sambil ketiduran lah intinya. Tapi ketika tuyul itu nyusu, belum lagi tangannya tuh loh kayak nekan-nekan susu, nyakar-nyakar, itu suaranya menjijikkan sekali. Menjijikkan sekali suaranya sahabat-sahabat. Belum lagi mata tuyul itu sesekali ngelihat ibunya ke atas gini, menjelit kayak gini, dengan gigi tajam, dengan bibir yang hitam. Sosok itu menakutkan sekali, dan lilin yang ada di setiap sudut itu kayak habisnya lama sekali. Ya mungkin 2 jam, 3 jam lebih, barulah lilin itu padam satu, dan ketika lilin ketiga padam, sosok itu hilang dengan seketika. Ya, Puspa yang tubuhnya lemas itu langsung tergeletak. Nah, sadar-sadar Puspa ini dibangunin sama si juragan, mengatakan kalau tugas Puspa sudah selesai, Puspa akan diantar pulang ke Trenggalek untuk kembali berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, Puspa di sini di jalan ya, dari wilayah barat menuju Trenggalek, bertanya sama si juragan itu, apa yang kulakukan ini tuh yo bisa seminggu berapa kali, atau setiap minggu kah, atau sebulan sekali kah? Si juragan mengatakan paling banyak dalam 1 bulan kau hanya melakukan ini 2 kali, kalau ndak sekali 2 kali, kalau ndak sekali, tergantung permintaan dari anak susuanmu tadi. Dan ingat, jangan pernah sekalipun kau ceritakan kalau kau ndak mau ya kehidupan keluargamu dalam bahaya, apalagi sempat kau ceritakan aku yang memelihara tuyul. Kesepakatan sudah terjadi. Puspa pun pulang ke rumah dengan wajah pucat, dengan lemas, dan
dia pun harus kembali menyusui anaknya. Nah, yang tadi dibilang Puspa tadi, kalau susu sebelah kiri itu untuk tuyul dan susu sebelah kanan itu disusui oleh anaknya. Jadi apa yang dikatakan si juragan, berapa kali dia akan menyusui tuyul itu tergantung permintaan tuyul, dan dari waktu yang telah berlalu ini paling banyak Puspa mengatakan 2 kali, jarang ada yang sampai 3 kali, itu ada pernah beberapa kali, tapi kebanyakan 2 kali dan sekali. Jadi bolak-balik lah dia Trenggalek, balik lagi dia ke daerah barat, sampai di mana anak pertama dari Puspa ini sakit. Jadi tubuh anaknya itu sehat, anaknya kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD itu ya sedang tumbuh-tumbuhnya ya, tingginya bertambah, berat badannya nambah, gemuk lah pokoknya, gemoy lah kalau bahasa sekarang. Nah itu tiba-tiba saja apa yang dimakan kayak ndak jadi darah daging. Semakin banyak anaknya makan, itu semakin kurus. Nggak ada penyakit diare, nggak ada. Dibawa ke dokter, karena Puspa kan dapat upah banyak. Jadi untuk ke dokter itu dia nggak ragu ngeluarin duit. Dokter mengatakan kondisi anaknya baik-baik saja. Mungkin ini masalah pertumbuhan bu, atau pola makannya diganti. Dikasih makan yang lebih bergizi lagi, dikasih vitamin lagi, ditambah asupan protein susu lagi. Itu dilakukan sama Puspa. Tapi itu ndak ada perubahan signifikan ya, malah semakin buruk, dan sampai di mana perut anaknya ini membesar, buncit, dan meninggal dunia. Jadi kepergian atau kematian anak pertamanya ini ndak membuat Puspa curiga kalau ini ada kaitannya dengan ritual yang dilakukannya, nyusuin tuyul tadi. Karena kan tidak ada sangkut pautannya. Diri Puspa nih yang sebenarnya yang terkontaminasi sama tuyul yang menyusui, dan adik dari yang meninggal tadi yang menyusu sesusuan dengan tuyul itu yang terkontaminasi, tapi kok malah anak pertamanya. Jadi tidak masuk akal kalau ini ada kaitannya dengan ritual nyupang tuyul yang dilakukan Puspa. Dia menganggap kalau ini takdir. Ya sudah, dia pun berusaha menjaga kondisi anak keduanya sebaik mungkin sampailah di tahun 2008. Peristiwa serupa terjadi. Kondisi serupa yang telah bertahun-tahun berlalu yang terjadi kepada anak pertamanya ini kayak terulang, kayak flashback dengan apa yang dialami oleh anak kedua dari Puspa. Nah, disitulah ini agak connect, agak feeling. Mungkin enggak ya, ini ada kaitannya dengan ritual nyusuin tuyul tadi. Nah, makanya dia mendatangi Nek Iyah tadi untuk berkonsultasi, dan Nek Iyah mengatakan iya, ada. Nah, ketika Nek Iyah mengatakan ada kaitannya dengan tuyul, dia ini menolak atau menyangkal kalau itu dilakukannya. Dia tidak tahu sugihan tuyul atau nyupang tuyul itu seperti apa. Nah, dia menyangkal itu, dia mencoba untuk menemui juragan, suami yang dinikahinya, suami atau laki-laki atau orang kaya atau juragan lah di sini yang memiliki tuyul, yang mengupah Puspa untuk nyusuin tuyul. Dia bilang, kalau kayak gini caranya, ini tidak sesuai dengan perjanjian. Lebih baik aku yang mati daripada anakku mati. Kalau anakku mati, ya untuk apa aku duit sebanyak ini? Nah, si juragan ini menyangkal ini tidak ada kaitannya dengan tuyulku. Tuyulku cuma minta susu dari kamu, bukan anak-anakmu incarannya. Aku pun punya anak, aku pun selamat aja anak-anakku. Nah, Puspa mencoba untuk, ya udahlah, aku hentikan sajalah ritual pesugihan tuyul ini. Tapi perjanjian itu akan menyusui sampai mati, sampai mati. Nah, jadi Puspa ini kan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Puspa cuma ingat sekali pernah dibawa ziarah ke makam keramat, dan Puspa mengira kalau makam keramat itulah tempat ritual pesugihan ngambil tuyul. Puspa ada duit, ya diupah orang untuk mengantarkan ke tempat tersebut. Bertemulah dengan juru kunci, tapi juru kunci yang dulu itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Ini penggantinya, dan Puspa menceritakan kalau dia pernah ke sini dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang membawa Puspa datang ke sana itu orang yang melakukan ritual pesugihan tuyul. Aku diupah untuk nyusuin tuyul, dan apakah benar ini tempat untuk ngambil tuyul? Malah si kuncen pesugihan itu marah, jangan sembarangan ngomong. Ini adalah tempat keramat, ini makam yang semasa hidupnya memiliki karomah dan tidak ada kaitannya dengan pesugihan tuyul. Bahkan Puspa diusir dari tempat tersebut. Nah, jadi Puspa tidak tahu di mana tempat ngambil tuyul ini dan gimana caranya menghentikan ritual pesugihan tuyul ini. Nah, mendengar kalau Nek Iyah ini memiliki kemampuan supranatural tinggi, datanglah ke sana. Tapi kedatangan Puspa kedua ini sudah terlambat. Anaknya sudah pergi. Seakan-akan kayak ini loh Puspa mengatakan, ketika dia mencari tahu gimana caranya melepaskan ritual pesugihan tuyul, kondisi anaknya itu semakin anjlok,
kondisi kesehatan itu semakin drop, seakan-akan kayak masa tuyul itu ngambil anaknya itu dipercepat, kayaknya ajalnya semakin dekat, semakin Puspa mencari tahu untuk cara melepaskan atau menyembuhkan anaknya dari cupang tuyul tadi. Nah, jadi setelah dia menceritakan semuanya, setelah Nek Iyah tahu, Puspa yang berkeinginan untuk menyudahi semua ini, ya biar aku yang menebus segalanya, Nek. Kalau bisa bimbing aku untuk tobat dan lepaskan aku dari ritual pesugihan ini. Jelas kalau nenek nyuruh aku minta si suamiku yang punya tuyul melepaskan aku dari cupang tuyul ini, sudah ku coba tapi hasilnya nihil. Dia mengatakan tidak bisa dilepas sama sekali sampai kau mati, dan walaupun kau menolak untuk melakukan itu, kau tidak datang ke tempat kau nyusuin tuyul yang ada di barat, tuyul itu akan mendatangimu ke rumah. Dan itu akan lebih ekstrim lagi dan berdampak buruk untuk kamu, untuk orang-orang terdekat kamu. Nah, jadi Nek Iyah mengatakan, ya nenek akan mencoba untuk masang tangkal. Jadi di rumahnya itu dipasang kayak ya jimat lah untuk nangkal kekuatan gaib, dan si Puspa ini juga diobatin, zohir batinnya dibersihkan lah istilahnya. Memang awalnya Puspa yang tidak pergi lagi ke barat, dijemput sama juragan, dan dia akan menerima segala resikonya. Ya biarinlah tuyul itu datang ke sini, kalau mau nyusu sama aku datang ke sini, aku tidak bakal nyusuin lagi, dan kamu juga tidak perlu datang lagi memberikan uang. Dah, aku udah cukup, anakku udah mati, untuk apa aku punya duit kalau anakku udah ada. Puspa sudah memutuskan hubungan dengan suami yang punya tuyul ini tadi, dan Puspa ya istilahnya apa yang terjadi ya sudahlah. Yang penting aku putus dari ritual pesugihan tuyul ini, percaya dengan Nek Iyah, ya karomah yang Allah berikan, pertolongan dari Allah itu akan datang. Nek Iyah pun datang ke rumah si Puspa, melepaskan beberapa jimat di sana, dan Puspa pun dimandikan, dibersihkan zohir dan batinnya. Nah, 2 bulan masuk 3 bulan Puspa ini memang tidak didatangi oleh tuyul tersebut. Nah, jadi sudah merasa aman si Puspa pun mulai kembali sholat, Puspa pun bertobat, dibimbing dengan ustadz yang ada di kampungnya. Namun semakin dekat Puspa dengan jalan tobatnya, semakin dekat pula ternyata Puspa dengan ajalnya. Belum ada 6 bulan Puspa tobat, belum ada 6 bulan Puspa ini lepas dari pesugihan nyupang tuyul ini, Puspa didatangi tuyul tersebut di dalam mimpi. Memang tuyul itu tidak bisa masuk ke dalam rumah Puspa, tidak bisa ganggu secara nyata, dia masuk ke dalam mimpi. Di mimpi itu tuyul ini marah, tuyul ini nete itu sambil merobek-robek susunya Puspa yang sebelah kiri, kayak dicakar-cakar, dirobek-robek, jadi darah bercucuran. Sedangkan tuyul itu masih ngencotin ini ya, puting susunya, tapi payudaranya itu dirobek-robek, wajahnya si Puspa ini dirobek-robek, leher itu dicakar-cakar sama tuyul yang kukunya tajam dan mengerikan itu. Nah, ini ada buktinya kalau mimpi itu bisa dikatakan nyata. Bekas cakaran tuyul itu nyata di leher, bekas cakaran tuyul itu nyata di payudara sebelah kiri Puspa, nyata sekali. Dan Puspa pun mengadukan kepada Nek Iyah. Nek Iyah mencoba untuk kembali memperkuat tameng diri dari Puspa. Puspa pun disuruh kembali perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, dan sering kumpul dengan majelis-majelis taklim. Jangan terlalu sering sendirian di rumah. Ya kalau bisa tuh ya kamu masuk pondok pesantren atau kemana lah di lingkungan yang orang-orangnya ini sering mengaji atau apa. Jangan kamu di rumah, takutnya nanti dia tidak bisa masuk ke rumah kamu, dia mengganggu melalui mimpi atau masuk dari alam bawah sadar kamu. Nah, jadi dari Puspa bertemu dengan Nek Iyah pada saat itu, ya ini sudah masuk tahun 2009, sahabat-sahabat. Nek Iyah berpesan seperti itu, tapi tidak sampai 10 hari Nek Iyah berpesan seperti itu, Nek Iyah dapat kabar kalau Puspa meninggal dunia. Sebenarnya kematian Puspa ini tidak mengejutkan Nek Iyah, karena semalam sebelum Puspa meninggal, Puspa datang di dalam mimpi Nek Iyah dengan mengatakan, Nek Iyah, mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi. Kalau memang benar aku pergi atas permintaan tuyul atau perbuatan tuyul yang aku susuin, aku minta jangan biarkan orang lain memandikan jasadku. Aku minta tolong Nek Iyah lah yang memandikan jasadku, karena aku takut aibku terbongkar. Aku takut aibku diketahui oleh orang banyak. Nah, jadi ketika ada yang ngabarin, Assalamualaikum Nek Iyah,
Ya, waalaikumsalam. Kami dari keluarganya Puspa yang tinggal di sana. Oh ya, aku udah siap. Orang itu kaget. Siap kenapa? Iya, Puspa meninggal. Puspa minta aku yang memandikannya. Kaget keluarganya Puspa ini tadi. Orang-orang terdekat Puspa tuh kaget. Kok Neya tahu? Ya sudah, nanti panjang ceritanya. Jadi pas memandikan jenazah almarhumah Puspa, ini tidak banyak orang yang melihat. Jadi Neya sendirian yang ngolah jenazahnya. Jadi ini bukan nyepil aib ya, tapi ini karena ya permintaan juga lah mungkin dari almarhumah ketika dia meninggal ini, sebagai contoh kalau ritual pesugihan nyupang tuyul, walaupun kita tidak ikut ngambil tuyul, tapi barang siapa yang terlibat dalam perputaran uangnya atau menikmati hasil dari pesugihan tuyul, itu pasti akan ada imbasnya seperti Puspa dan anak-anaknya. Neya mengatakan diagnosa dokter ketika Puspa ini meninggal, itu katanya terserang kanker payudara yang sudah stadium akhir, dan kayak kanker itu tuh nyebarnya begitu cepat. Susu sebelah kiri dari Puspa ini membusuk, terus membusuk, kayak ya ditekan dikit aja tuh keluarnya nanah, ditekan dikit pas memandikan tuh digosok dikit itu ngeluarin nanah. Susu sebelah kirinya, sedangkan susu sebelah kanan yang nggak pernah terkontaminasi oleh susuan tuyul ini normal kayak biasa. Nah, mungkin itulah Puspa ini masuk ke dalam mimpi Neya ya, semalam sebelum Puspa meninggal, karena Puspa tidak mau mungkin orang lain memandikan, takut menjadi pertanyaan. Nah, ketika keluarga dari almarhum Puspa, keluarga dekatnya ya, tetangga-tetangga dekat menanyakan gimana kondisi jenazah, ya baik-baik saja. Jadi dikapanin langsung sama Neya, langsung dimakamkan. Nah, setelah itu Neya tidak tahu lagi harta yang banyak yang dimiliki Puspa yang ada di desa, di kampung, satu kampung yang ada di Trenggalek. Ini diapain sama pihak keluarganya, wallahu alam. Neya tidak menceritakan sampai di situ. Nah, Neya ini menceritakan kisah itu kepada Puspa, cucunya yang mana ketika anak Neya, ibu bapaknya si Puspa, ibunya ngelahirin Puspa, ini kan patut langsung dikasih nama. Nah, Neya ini tidak tahu nama apa yang disematkan atau nama apa yang diberikan ibu bapaknya kepada anak yang baru lahir ini. Tahu-tahu Neya mendengar kalau anak itu dipanggil dengan nama sebutan Puspa. Terkejutlah Neya. Tapi ya, Neya ini tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada mantu atau kepada anaknya sama sekali. Jadi kayak kebetulan yang begitu fantastik lah, kebetulan yang sangat-sangat amazing lah kalau saya bilang. Nah, jadi makanya Neya ini menceritakan kepada cucunya yang bernama Puspa, dulu ada kenalan nenek yang bernama Puspa, kayak ginilah jalan cerita, jalan kehidupannya. Semoga menjadi inspirasi atau pengingat untuk Puspa. Dan Puspa mengirimkan cerita ini sebagai cerita misteri yang dialami oleh neneknya, sebagai pengingat untuk kita jangan pernah terlibat atau masuk ke dalam lingkar pesugihan. Ya, anak dari Puspa almarhumah ini tidak tahu apa-apa, tapi jadi tumbal dari ritual pesugihan tuyul. Nah, jadi tidak tahu ya harta kekayaan Puspa yang banyak ini diapain, terus suami Puspa yang sengaja menikahi janda anak dua ini tadi, itu kabarnya gimana, itu ndak telacak sama sekali. Jadi itulah kisah misteri yang dapat saya bagikan di video kali ini. Nah, jadi ndak saya sebutin di daerah barat mana, Trenggalek desanya mana, karena ini privasi sahabat-sahabat. Tapi Puspa itu nama asli dari narasumber. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa di like kalau suka kisah tentang tuyul yang saya bawakan di video kali ini. Request di bawah cerita apa selanjutnya. Insya Allah stok cerita kita semakin banyak. Ada juga yang voice note yang dikirimkan, nanti lagi direkap sama admin kami. Nah, jika ada salah kata, salah ucap, salah penyebutan dalam cerita ini mohon dimaafkan. Terima kasih untuk sahabat yang selalu support. Saya Riwijaya mewakili tim sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, dan salam sehat, salam sejahtera, sahabat misteri. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.